Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar menjalankan aktivitas Anda. Senang sekali seperti biasa di setiap Rabu keluarga Sip di kali ini edisi 14 Agustus 2024. Kita akan bahas terkait dengan tema yang insya Allah ini akan sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan ya ini kita rangkum dengan pembahasan hingga 1 jam ke depan dalam dialog sosial budaya. Masih bersama dengan sahabat Sirenda, Tia Zahra, dan juga keluarga Sip. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan nanti kita tunggu atensi Anda. Terima kasih untuk masih menikmati live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin di 105,8 Radio Sip FM. Baik, Alhamdulillah di pagi ini kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Ustadz Heru Fitria Desandi, atau yang sering kita sapa Angku Majo Basa ya. Kalau udah Angku jangan pakai datuk lagi karena sudah sering disapa Angku Majo Basa. Kemarin juga dengan beliau di minggu lalu keluarga Sip ya, karena beliau juga termasuk orang yang concern dalam hal ini, bahkan sebagai praktisi juga tentunya keluarga Sip ya, karena juga aktif di lingkungan atau di daerah beliau. Dan kita coba sapa dulu Angku Majo Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Angku? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat kemerdekaan ya Angku ya. Insyaallah. NKRI harga mati. Masya Allah, baik ya. Keluarga Sip, di segmen pertama ini kita akan bahas terkait dengan prosesi Bataga Penghulu dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Ternyata Angku, bahwasanya prosesi Bataga Penghulu itu tidak hanya nilai adat dan budaya semata gitu ya. Ternyata ada juga nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, Angku, mungkin kita lebih fokus pertama di segmen ini adalah terkait dengan bagaimana Bataga Penghulu itu sendiri. Lebih concern kepada mungkin cara pengangkatan gitu, cara pengangkatan Bataga Penghulu. Generasi sekarang mungkin mereka kenal istilah, mereka tahu istilah, tapi mereka nggak paham betul ini, baik itu rangkaian acara, rangkaian pengangkatan di Bataga Penghulu, dan apa itu Bataga Penghulu, siapa saja mungkin yang akan diangkat gitu ya di dalam prosesi Bataga Penghulu ini. Nah, di hari ini kita akan kupas tuntas seperti itu. Nah, bagaimana nih Angku dari cara pengangkatan Bataga Penghulu itu sendiri di Minangkabau? Oke, baik. Pada hari ini kita mencoba untuk berdiskusi terkait dengan proses pengangkatan penghulu yang ada di Minangkabau. Namun sebelumnya tentu kami memohon maaf dan mohon izin ya kepada angku-angku penghulu Nang Gadang Basa Batuah, Sarato Cadiak Pandai, Paga Kokoh, kemudian Dubalang, Sarato Bundo Kanduang yang ada di dalamnya sebagai Limpapeh Rumah Gadang. Karena banyak penghulu Nang Batuah, ulama Nang Kiramai. Jadi di sini saya mencoba untuk berbagi bukan untuk mengajari gitu. Jadi mungkin banyak nanti ilmu-ilmu yang bisa kita padukan nanti jika ada hal-hal yang butuh disesuaikan dengan adat di Salingka Nagari kita. Yang pertama terkait pengangkatan penghulu, tentu kita harus tahu dulu penghulu itu apa gitu. Penghulu itu adalah pangka dan hulu, yaitu orang yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu kaum atau di dalam suatu nagari. Karena dalam petuah adatnya mengatakan kampung dibari batuo, nagari dibari bapangulu sebagai pimpinan adatnya. Untuk jadi penghulu maka dia memiliki gelar kebesaran yang disebut dengan datua. Baik. Nah, sedangkan penghulunya adalah nama jabatan dia di adatnya gitu. Pembagian di orang Empik Jinihnya. Jadi nama jabatannya penghulu, sementara kebesarannya itu diberi gelar datua. Ya, misalnya seperti yang saya pakai sekarang bergelar Datuk Majo Basa. Baik. Demikian. Kemudian dalam proses pengangkatan penghulu, yang pertama kita harus tahu dulu macam-macam pengangkatan penghulu. Jadi pengangkatan penghulu itu tidak satu model ya, jadi dia beragam.
Oke. Apakah keberagaman ini tergantung daerahnya atau bagaimana nih Angku? Dia keberagamannya ini boleh dibilang adat sepematang panjang. Baik. Berlaku di seluruh daerah Minangkabau. Jadi di Caliet di Mate Tumbuh namanya. Ya. Nah, jadi pengangkatan penghulu ini yang pertama yang sering kita dengar itu, kita mempunyai duo lareh, yaitu kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang. Baik. Kalau di kelarasan Koto Piliang, dalam petuah adatnya mengatakan biriak-biriak tabang kasama, tibo di sama mencari makan, tibo ke tanah batu. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan, karambi tumbuh di mato. Jadi di Koto Piliang itu jelas bahwasanya pengangkatan penghulunya betul-betul menggunakan alur waris yang jelas sesuai kayak dari garis bertali darahnya gitu. Baik. Dari keturunannya gitu. Jadi dari mamaknya ke kemenakannya. Sementara di kelarasan Bodi Caniago itu dalam petuah adatnya mengatakan ramu-ramu si kumbang jati kati endah pulang bakudo. Yang mana artinya dia di kelarasan Bodi Caniago dia patah tumbuh hilang baganti nampu sako B7. Jadi di Bodi Caniago dia tidak boleh dikatakan dengan cara musyawarah dia untuk pengangkatan penghulunya. Demikian. Jadi walaupun dari dua kelarasan yang ada ini, maka dapat dibedakan pengangkatan penghulu itu terdiri dari yang pertama patah tumbuh yang pertamanya. Walaupun sebagian orang menyebutkannya langsung digabung patah tumbuh hilang berganti. Padahal ini dua kejadiannya berbeda gitu. Yang pertama patah tumbuh. Patah tumbuh ini maksudnya adalah ketika seorang penghulu di suatu kaum itu meninggal, maka kalau dia patah berarti masih dari dahan yang sama, akan tumbuh lagi tunasnya. Jadi dia akan langsung tumbuhnya itu atau penggantinya itu adalah dari kemenakan yang bertali darah dengan dia. Baik. Nah, ketika itu disebut dengan patah tumbuh namanya. Ketika tidak ada anak kemenakannya yang bisa menggantikannya, maka dia bisa terjadi dua hal. Yang pertama disebut dengan batang tabanam ya. Membangkit dengan nanti prosesnya nama pengangkatannya membangkit batang tabanam ya, atau batang tarandam ya. Yang kedua, kalau misalnya dia penggantinya itu masih kecil, belum ada yang balik berakal, biasanya nanti namanya dia penghulunya gelar pusakanya dilipe. Nanti proses pengangkatan penghulunya bernama menyorong baju balipe namanya. Jadi itu untuk patah tumbuh kondisinya. Kemudian yang kedua ada namanya patah tumbuh hilang baganti. Yang kedua hilang baganti. Hilang baganti ini maksudnya setelah penghulu ini meninggal, gelar kebesaran ini tidak ada lagi warisnya. Tidak ada lagi garis keturunan ibu yang akan melanjutkannya. Maka bisa jadi itu diganti. Ya, diganti yang memakainya kepada kemenakan yang jauh. Karena di Minangkabau itu kita menganut prinsip selain ada namanya kemenakan betali darah, juga ada kemenakan tabang basi tumpu hingga na mencakam. Jadi dia tergabung ke pesukuan itu, ke rumah gadang itu, namun dia tidak punya hak sebetulnya untuk menjadi penghulu gitu. Tapi ketika warisnya sudah tidak ada, boleh kepada yang kemenakan tersebut untuk menjadi penggantinya. Namun dia harus memberi uang adat namanya gitu. Jadi setiap nagari punya ketentuan berbeda-beda. Jadi dia namanya mengisi adat ya.
Dia tuh range-nya berapa itu Angku? Beragam-ragam. Beragam. Iya, Biasanya setiap mulai daerah beda. dari berapa itu angkanya? Ada yang hitungannya menggunakan emas, Oke, baik. ada yang hitungannya menggunakan rupiah seperti biasa. Baik, baik. Dia itu dipergunakan untuk kebutuhan adat atau bagaimana Angku? Iya, digunakan nanti untuk syarat pengangkatannya gitu. Baik, Nah, baik. jadi kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka pengangkatannya tidak bisa gitu. Malah ada juga di sebuah negari yang menetapkan ada dua model gitu. Baik. Jadi ada dua proses pengisian cupaknya gitu. Jadi yang satu untuk pengangkatannya, yang satu untuk pemakaian gelarnya. Maka ketika dia tidak sanggup mencukupi yang keduanya, hanya cukup satu, biasanya nanti gelar pusakanya akan dirubah, akan diganti oleh penghulu yang barik sepikue di daerah itu gitu. Jadi misalnya awalnya gelarnya Datuk Batua, karena yang menggantikannya ini adalah kemenakan jauh yang bukan warisnya lagi, mungkin akan diganti menjadi Datuk Batua nan hitam atau nan kuning ya, demikian. Karena cupak tadi itu nggak penuh ya, Iya, ibaratnya itu ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Ya, satu syaratnya tidak dipenuhi. Baik, Nah, baik. itu dia. Kemudian bentuknya yang ketiga itu adalah gadang mengulipah namanya. Gadang mengulipah ini ada dua kejadian. Yang pertama, jika seorang penghulu itu sudah uzur, jadi bukinya lah tinggi, lurahnya lah dalam. Buki nan tinggi ndak tadaki, lurah nan dalam ndak tajalang. Iya. Jadi pelaksanaan tugas dan fungsi penghulunya tidak bisa lagi dilaksanakannya. Maka penghulu itu bisa melakukan penggantian. Nah, itu diistilahkan di orang biasanya namanya hidup bakarilan. Nah, prosesnya itu kembali ke adat Salingkah Nagari nanti modelnya. Kemudian juga ada gadang muklipah itu yang kedua, yaitu dilewakan. Ketika seorang penghulu sudah hilang hak akal atau penghulu itu sudah melanggar aturan adat atau kesepakatan yang sudah ada. Jadi sudah berbuat malu atau hal-hal yang merusak dari kepemimpinan seorang penghulu. Baik, berarti itu dipaksa diganti. Digantikan. Oke. Kalau hidup bakarilan, dia menggunakan istilah rila suku nama lapeh, rila nama narimo. Oke, berarti ini kedua belah pihak saling ya? punya rasa. Tapi kalau dilegakan, ini tidak gitu. Dia tanpa seizin dia. Kalaupun dia tidak izin, maka tetap pusakanya Iya. dilewakan. Kalau kasarnya diberhentikan secara tidak hormat Ya gitu. seperti itulah dia gitu. Nah, Iya, iya. itu gadang baik. mengulipah. Itu masih ada kejadian seperti itu, Angku? Banyak. Zaman Banyak. sekarang banyak gitu. Karena sekarang itu banyak para penghulu ini yang nanti di prosesnya ada namanya bajanjang naik, batanggu turun. Iya. Ada musyawarah dan mufakatnya. Nah, sekarang banyak penghulu itu yang pengangkatannya nanti lebih banyak condong kepada si kaya dan si berkuasa. Baik. Sehingga banyak nilai-nilai penghulu itu yang terjadi penggantian dia gitu. Karena dia tidak lagi memenuhi nilai-nilai itu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya gadang menyimpang. Gadang menyimpang ini terbagi dua. Yang pertama, gadang basimpang. Atau istilah yang sering dipakai orang itu adalah padi sarumpun basiba, pinang babalah duo. Artinya adalah gelar kebesaran ini penggantiannya dijadikan dua. Karena anak kemenakannya sudah berkembang, sudah banyak, tidak bisa lagi diurus oleh satu orang sesuai dengan kesepakatan kaum dan proses adat di Salingkah Nagari. Maka dia dapat restu di penghulu barik sapikuenya untuk mengadakan atau mendirikan penghulu baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya mengguntiang sibabaju. Mengguntiang sibabaju adalah proses pengangkatan penghulu di mana yang penghulu diangkat ini adalah
penghulu yang gelarnya berasal dari daerah asalnya gitu. Contoh tadi ada kemenakan kita itu yang tabang bersetumpu hingga mencakam. Jadi dia datang dari satu negeri, kemudian bergabung ke pasukuan kita, menghamba gadang ke penghulu kita yang ada. Yeah. Kemudian nanti mereka sudah mempunyai uang atau sudah memiliki kemampuan dan jumlah kemenakannya juga banyak, maka dia bisa mengajukan namanya menggunting siba baju. Jadi dia akan mendirikan penghulu baru berdasarkan dari nama penghulu yang sekarang itu dipakai, kemudian ditambahkan nanti. Yeah. Demikian. Kemudian ada namanya mati betungkek budi. Ini adalah proses pengangkatan penghulu di mana penghulu yang bersangkutan meninggal atau tidak mampu lagi menjalankan tugas, kemudian yang akan menggantikannya belum ada. Namun ada anak kemenakan yang tidak bertali darah yang mampu untuk memakainya. Maka dia dipasalangkan gitu. Jadi dipinjamkan ke dia gelarnya, agar tidak terjadi namanya gelarnya yang tabanam atau gelarnya talipe gitu. Tapi tetap ada dengan model ya mati betungkek budi gitu. Baik. Ya, tapi lebih banyaknya dia penghulunya memang meninggal gitu. Jadi bukan hidup dia. Baik. Kemudian yang terakhir ada namanya pengangkatan penghulu itu bungo bakarang. Artinya adalah orang-orang yang datang dari negeri lain kemudian hinggap mencakam di negeri itu dan ingin membuat suatu penghulu sendiri gitu, pasukan sendiri. Baik. Itu baik. mungkin Itu coba banyak sekali ya cara pengangkatan penghulu gitu. Ternyata keluarga sip ya. Namun sebenarnya Angku, dari seluruh jenis cara pengangkatan itu tentunya selalu melewati proses mufakat, musyawarah dan mufakat seperti itu. Jadi senantiasa ini adalah keputusan bersama gitu ya ketika terjadi pengangkatan penghulu baru. Nah, kalau kita lihat dari tahapan-tahapan apa saja ini yang ada dalam prosesi batagak penghulu, Angku? Jadi ketika penghulu itu dia sudah uzur atau dia meninggal, maka dilihat situasi dan kondisinya dulu. Baik. Pertama tentu ditentukan ini pengangkatannya dia nanti apakah patah tumbuh, hilang berganti, atau gadang mengulipa, atau gadang menyimpang, atau gadang menyusul, atau mati betungkek budi. Jadi dilihat dulu namanya apa. Setelah namanya diketahui ya, berdasarkan diskusi ya atau musyawarah dari mamak-mamak yang tertua atau mamak tungganai di rumah gadang itu, baru dimulai proses untuk merencanakan pengangkatannya. Baik. Jadi proses itu kita awali dengan namanya bajanjang naik batanggo turun. Dimulai dari rapat sekeluarga, sapariua, kemudian nanti baru rapat dalam bentuk kaum bersama, musyawarah bersama. Kemudian hasil musyawarah bersama itu nanti baru dibawa naik rapat bersama panghulu barik sapiku ya, yang sepangkatan dengan penghulu kita. Kemudian baru nanti kalau dia menganut sistem di Koto Piliang, nanti akan ada rapat dengan penghulu pucuaknya gitu. Baik. Untuk menetapkan prosesnya. Namun di adat Salingkanagari rata-rata itu sudah dibakukan gitu. Maksudnya sudah dibuat aturan yang baku di kerapatan gitu ya, adatnya gitu. Jadi setiap penggantiannya sudah ada modelnya gitu. Iya. Sedangkan kalau untuk musyawarah di tingkat kaum itu adalah menganut petuah badiri panghulu sepakai kaum. Jadi maksudnya apa, Tongku? Jadi kesepakatan pertama bisa pendirian penghulu itu adalah kaumnya. Baik. Ketika bulenya ini belum didapatkan, bule alun sabule ya, bulenya belum bisa digolongkan,
picaknya belum bisa dilayangkan, maka pengangkatannya tidak bisa gitu. Baik. Jadi itu proses paling intinya itu adalah dari kaumnya itu Berarti sendiri. bule kato jemufakatnya itu dari kaumnya Kaumnya gitu sendiri ya, Angku? gitu. Karena berdiri penghulu sebagai kaum. Iya, baik. Nah, maka di proses itu banyak hal yang harus diselesaikan. Nah, di sanalah muncul nilai-nilai yang kita bahas tadi. Gitu. Oke. Pertama di situ ada nilai pendidikan, bagaimana cara seorang mama mengatur anak kemenakannya dalam proses memilih seorang tokoh pemimpin mereka gitu. Nah, karena di situ akan ketemu nanti jenis-jenis niniak mamaknya atau jenis mamaknya lah. Kalau niniak mama itu kan persatuan dari penghulu-penghulu ya. Iya, Ini mamaknya tungganainya, mamak kandungnya akan ketahuan seperti mana mamaknya gitu. Iya. Apakah mamaknya ini dilawan orang Bayo, ya, dibawa seiring jalan setandian duduk, atau mamaknya ini tidak terlalu diperhitungkan di kaum itu gitu. Nah, jadi anak kemenakannya bisa menilai nanti ya bagaimana proses diskusi alotnya untuk pendiriannya. Berat sekali ini Ya. jadi seorang mama. Ya, karena ketika mamaknya tidak memiliki keilmuan atau pengetahuan terkait itu, maka akan banyak diatur oleh orang lain gitu. Iya, benar sekali. Nah, akan diatur oleh orang-orang lain gitu. Bisa jadi orang itu yang berada di luar pesukuan itu sendiri, Ya. atau dari orang-orang di pesukuan itu yang sebetulnya tidak ada warisnya sama dia. Cuma karena dia punya ilmu, jadi dia yang ngatur gitu. Padahal sebetulnya haknya itu, warisnya itu jatuhnya kepada si A. Iya. Tapi karena keluarga si A ini tidak punya ketokohan pemimpin seorang mama yang bisa dibawa Bayo, bakato jemupakat, akhirnya digantikan oleh orang lain haknya itu gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Baik, luar biasa sekali. Nanti kita lanjutkan kembali, Oke. Angku. Bahwasanya ternyata dalam tahapan pengangkatan ya, atau tahapan pengangkatan atau prosesi Batagak Penghulu, ternyata ada banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu tadi sudah di-mention oleh Angku, bahwasanya ada nilai pendidikan juga, bagaimana keuletan dari seorang mama menggiring diskusi gitu ya, sehingga terjadilah justifikasi dari beberapa pihak yang terlibat di sana. Apakah mama ini tipe yang memang diiyakan dalam sebuah kaum, atau malah sebaliknya seperti Oke, itu. ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Keluarga Sip ya. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali kita dalam dialog sosial budaya, masih dalam pembahasan prosesi Batagak Penghulu dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Keluarga Sip masih bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Heru Fitria Desandi, atau yang biasa kita sapa Angku Majo Basa. Keluarga Sip, untuk Anda yang ingin bergabung atau bertanya, silakan kita tunggu atensi Anda di 0812-2201-0159, atau Anda bisa juga nanti DM di Instagram kita di @sipfm ya. Di segmen pertama Keluarga Sip kita sudah mention juga, sampaikan ya, bahwasanya apa itu Batagak Penghulu dan juga bagaimana tahapan-tahapan atau cara pengangkatan ya, cara pengangkatan dalam prosesi Batagak Penghulu. Dan di segmen kedua ini Keluarga Sip kita akan fokus kepada tahapan dari prosesi Batagak Penghulu, dan kemudian juga nilai-nilai pendidikan apa yang terkandung di dalamnya. Ternyata Keluarga Sip tidak hanya nilai sosial budaya atau seni gitu ya yang ada dalam prosesi Batagak Penghulu. Ternyata ada juga nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam prosesi Batagak Penghulu. Tentunya kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita, Angku Majo Basa. Nah, Angku, tadi sudah sampai di tahapan pertama, bahwasanya ada yang namanya tahapan musyawarah dan mufakat gitu ya, di antara mama dan di sebuah kaum gitu ya. Mungkin ada beberapa pihak juga yang terlibat di dalamnya. Nah, ketika musyawarah di dalam kaum ini, Angku, di mana diketuai atau diskusi ini dipimpin oleh mama seperti itu ya, atau mama tungganai dia. Oke, baik. Nah, yang terlibat sebagai partisipan atau mungkin audiens dari rapat atau musyawarah itu siapa aja, Angku, dalam sebuah kaum yang mesti harus terlibat di dalam itu? Oke. Dalam proses musyawarahnya dalam pengangkatan penghulu, pertama itu berawal tentu dari mamaknya dulu ya. Istilah di dalam adatnya ada namanya
Bakampie ketek, Bakampie gadang gitu. Jadi setelah ada kesepakatan dari mama itu, maka nanti akan ada musyawarah yang melibatkan orang Sumando. Jadi dari mama bersama tadi kemenakannya sudah sepakat, maka nanti dibawalah musyawarah ini dengan orang Sumando. Kenapa demikian? Karena di Minangkabau mama itu adalah pemimpin dari kemenakan, sementara Sumando adalah pemegang kunci dari rumah tangga gitu. Jadi tentu sesuatu pekerjaan di dalam adat di Minangkabau itu tidak bisa dipisahkan antara mama dengan Sumando. Ya. Kalau istilah orang sering menyebutnya juga namanya orang bamama bapak gitu. Jadi dilibatkan itu. Karena di sini ada tanggung jawab yang akan sama-sama diperankan bersama di sana gitu dalam proses itu. Termasuk juga yang muda mata yang sudah usia balik itu biasa diajak untuk ikut bermusyawarah. Kenapa demikian? Karena proses pengangkatan penghulu ini kalau istilahnya itu jarang-jarang basuh gitu. Bisa jadi di generasi kita kita tidak menemukan pengangkatan penghulu. Ya, sampai mungkin ajal ternyata penghulu kita itu belum berganti. Bisa jadi di masa kita itu bisa sekali atau 2 kali pengangkatan penghulu gitu. Karena kita tidak mengetahui ajal seseorang gitu. Benar sekali. Ya. Jadi maka yang kecil di bawah. Ada yang mengistilahkannya gadang pandai ketek tahu. Jadi yang besar untuk dilawan bermufakat, dilawan bayo, bamulah. Sementara yang kecil untuk mengetahuinya. Karena dia yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya nanti. Setelah nanti ada kebulatan, yang pertama itu yang dibulatkan adalah kita betul-betul meyakini akan melakukan penggantian atau pengangkatan penghulu. Itu yang pertama disepakati. Karena ada sebagian kaum timbul perpecahan. Sehingga seperti tadi ada yang terjadi menjadi padi serumpun basiba dia. Dia pengangkatan tapi dia tidak mau lagi bersatu gitu. Dia ingin mendirikan sendiri. Padahal sebenarnya dalam pengangkatan ini ada nilai lain juga yang ingin dirasakan, seperti nilai kebersamaan kah atau nilai karena takutnya seperti yang aku sampaikan tadi, jangan sampai karena ini malah pecah kaum gitu. Itu sebabnya di sana nilai-nilai kepemimpinan dari mama ini sangat berperan penting. Baik. Karena mereka yang akan mengatur dan mereka yang mensiasati gitu. Keulekan dia dalam berdiskusi itu sangat dibutuhkan, sehingga seperti orang mengambil rambut di tapung gitu. Rambut jangan putih, tapung jangan terserak gitu. Betul-betul hati-hati dalam mengambil kebijakan. Kenapa? Karena dalam pengangkatan penghulu pasti akan membahas waris nanti. Siapa yang asal, siapa yang tidak. Namun ini tidak dibahas secara langsung gitu ya, tapi secara tersirat. Contoh, ada istilahnya yang dipakai nanti ketika di suatu kaum itu biasanya waris yang bajaweknya itu dima kayu rabah, di situ tindawan tumbuh. Berarti itu menandakan bahwasanya penggantinya berasal dari keturunan dari datuk yang sudah tidak ada. Ada juga yang istilah yang tadi kita sebutkan, karambi tumbuh di mato. Berarti sudah jelas orang-orang yang akan menggantikannya gitu. Namun di masa sekarang dengan munculnya model demokrasi, generasi muda merasa dia punya hak yang sama gitu terkait kepemimpinan menjadi datuk. Dan itu pun bisa disiasati oleh mama tadi. Contohnya kalau memang tidak ada lagi di kita yang akan bisa memimpin menjadi datuk, itu mungkin bisa dipinjamkan ya dengan nama Mati Betukek Budi. Tapi memang berjelas-jelas di awal. Dan ini bukan untuk turun naikkan gitu. Maksudnya tidak digantikan ya. Contoh itu pernah terjadi di pusukuan saya sendiri. Yang saya gantikan sebelumnya itu boleh dibilang seperti itu ya, Mati Betukek Budi. Karena warisnya tidak
ada pada dia gitu. Namun sesuai dengan kesepakatan kaum maka dipinjamkan ke dia. Oke. Tapi ini bukan jadi ketetapan, di masa akan mendatang mereka juga berhak untuk memakai gelar itu gitu. Demikian. Namun ini hanya dibahas oleh mama-mama tertua biasanya, tidak dibuka ke forum umum gitu. Itu alasannya kenapa? Aku takut terjadi perdebatan dan perpecahan gitu. Baik. Karena nanti tentu yang lain merasa kalau kami tidak akan bisa mendapatkan atau menerima gelar itu, kenapa kami harus ikut berpartisipasi mengangkatnya gitu. Berarti di sini kelihayan komunikasi seorang mama juga akan dituntut dia angku. Ketika sudah selesai diskusi dengan para angku-angku tetua gitu ya, pasti ini hasilnya akan disampaikan kepada kemenangan. Iya benar. Wow, kalau salah-salah penyampaian ini bisa bahaya. Ya, bisa panjang masalahnya gitu. Benar sekali. Itu sebabnya orang bilang pengangkatan penghulu itu tidak semudah yang kita bayangkan tidak seperti di perkawinan gitu. Karena di sini ya banyak tahapan dan banyak dituntut kemampuan kita dalam bernegosiasi. Baik. Supaya semua pihak tetap merasa terayomi gitu. Tidak ada yang terasa disisihkan. Baik. Walaupun dalam bahasa adatnya dia pembagian kemenakan itu ada kemenakan bawah dagu, kemenakan bawah paru, bawah lutut gitu. Tapi itu tidak disebutkan gitu. Itu hanya jadi ilmu bagi mama-mama tungganainya itu, mama yang tertua. Baik. Berarti kita sudah sampai di tahapan memilih calon ini. Dalam proses pemilihan calon. Setelah itu ada tahapan apa lagi nih? Jadi nanti dalam pencalonan di beberapa pesukuan itu mereka akan mencalonkan sesuai dengan neneknya gitu, garis keturunannya. Karena setiap rumah gadang itu punya silsilah. Jadi misalnya ada dulu terdiri dari 3 nenek, 4 nenek, 5 nenek gitu, seperti itu. Jadi calonnya biasanya mengikuti itu. Kalaupun ada yang tidak mau dicalonkan, biasanya itu sudah melalui proses mufakat dan kesepakatan bersama gitu. Kemudian setelah calonnya itu sudah ada, maka mama-mama tungganai atau mama-mama yang berada pada posisi seperti panungke, mama-mama yang terlibat di cadiak pandai, mama-mama yang terlibat di dubalang, atau yang jadi manti, itu akan melakukan namanya dituah dicilakoi gitu. Maksudnya itu adalah dikoreksi gitu, dicek lah, diverifikasi bahasa sekarang. Baik. Dipastikan kalau calon si A apa kelebihan, apa kekurangannya. Berarti bibit bobot lah ya. Jadi penghitungannya di situ gitu. Baik, luar biasa sekali nih. Gitu. Di sini maka dibutuhkan kemampuan dari seorang mama itu betul-betul objektif dalam penilaiannya gitu. Karena memang pengangkatan penghulu ini dia tidak seperti demokrasi ya. Tidak seperti demokrasi kita di Indonesia. Dia demokrasi, namun dalam demokrasi dia punya aturan tertentu. Baik. Salah satunya dia seperti yang kita sampaikan tadi ya. Dia pertama adalah ado barih nambah pae, kuat nambah tabang. Jadi warihnya sudah jelas. Sudah jelas ke siapa dia gelar ini jatuhnya gitu. Namun walaupun sudah jelas, maka digunakan petuah satu lagi ya, yaitu kita lihat dia pantas atau tidaknya gitu. Jadi dilihat lagi dia patut je mungkinnya kalau bahasa Minangnya gitu. Ya, mungkin secara garisnya dia patut, tapi dia tidak mungkin jadi penghulu. Contohnya misal dia berada di negara lain, itu kan sama saja dengan tidak ada nanti pemimpinnya. Oke. Berarti udah cek lah intinya ya dari data calon gitu ya calon. Terus ketika sudah ditentukan gitu, sudah terpilih lah calon ini gitu aku misalnya. Setelah calon itu sudah terpilih, maka mama itu akan membawa berjanjang naik bertanggung turut. Baik. Bahwa nama-nama itu dan proses yang telah dilalui akan dibawa ke angku-angku atau datuk-datuk di
barik sapikunya. Nah, datuk-datuk yang saling membantu sama dia. Baik, baik. Ya, istilahnya yang suku lah gitu. Karena di Minangkabau kan di satu nagari itu rata-rata 4 suku. Ya, syarat nagari itu terdiri dari 4 suku. Di suku itu kan juga berbilang. Suku Babua Parui, Babua Indu ya. Ada Indu, ada Babua Parui. Jadi ada mamak-mamaknya. Ini mamak barik sapiku ya gitu. Nah, setelah itu baru nanti ke kerapatan adat, atau kalau yang memakai konsepnya Koto Piliang, dia akan bawa ke mamak kapal kaumnya, maksudnya mamak pucuk buliknya. Kayam barinduk kerakok bajunjuangnya gitu. Untuk dinilai gitu. Setelah diproses itu sesuai dan diakui, maka mulailah proses dalam kerjasamanya. Bagaimana di sini membagi strategi untuk proses kelancarannya. Ya, berawal dari ada istilah yang mengatakan orang Semando lari ke dapur, mamak lari ke rimbo. Maksudnya apa? Masalah biayanya. Jadi di Minangkabau mutlak sebetulnya untuk pengangkatan penghulu itu biayanya itu dipikirkan oleh mamak di kaum itu sendiri gitu. Dia yang memikirkannya. Cara memikirkannya mungkin bisa melibatkan orang Sumando. Baik. Nah, tapi biasanya kita menggunakan adalah penghasilan atau dari harato pusako. Lebih ke sana gitu. Namun ketika pusakonya sudah tidak ada lagi misalnya, mungkin bisa istilahnya namanya badawa. Nanti berdasarkan nenek-neneknya tadi dibagi berapa kebutuhan biaya, nanti kita bagi keluarga nenek ini kumpulkan dana sekian, ini sekian, ini sekian gitu. Baik, itu nilai pendidikan apa yang ada di sana itu? Angku, karena kita lihat ini kolaborasi ya, dalam artian bergotong royong ini untuk mensukseskan. Iya. Jadi saya kiranya ini dibebankan kepada si datuk yang akan diangkat gitu, saya mikirnya di awal seperti itu. Ternyata luar biasanya di Minangkabau ini bersama-sama gitu ya, mengangkat semua datuk, luar biasa sekali ya. Ini di sini menumbuhkan nilai bahwasanya itu adalah milik kita bersama. Baik. Kita ikut terlibat dan kita bertanggung jawab untuk mengangkatnya gitu. Nah, itu dia. Nilai ini yang kadang mulai bergeser. Berdiri penghulu karena kekayaan dia. Ini yang sering terjadi. Akhirnya sendiri aja gitu. Ya, dia sendiri yang membiayainya gitu. Karena dia mau dan dia mampu. Ini yang sering terjadi. Sehingga setelah gelar itu pun nobatkan ke dia pun tidak pernah ikut memikirkan kemenakannya, karena dia merasa itu adalah punya dia. Iya, benar sekali. Uang ya, karena punya uang gitu ya. Tapi kalau kita mulainya dengan secara gotong royong bersama, ya, ada tanggung jawab baliknya sama dipikul, ringannya sama dijanjian, maka kita punya nilai rasa sendiri. Sampai nilai ini nanti akan terlihat ketika proses pelewakannya gitu. Ketika ini dibiayai bersama, maka dia akan ikut berpartisipasi sampai akhir. Tapi kalau biayanya ini hanya dibebankan ke satu pihak, biasanya nanti pas prosesnya juga akan terlihat. Iya, benar-benar saya mulai paham ini. Sampai ke sini saya mulai paham ini. Kenapa alasan harus dibersamai? Biar tanggung jawab secara moralnya kerasa gitu. Saya ada di saat melewatkan gala, ini berkat dari orang-orang di belakang gitu ya. Ada banyak orang di belakang. Tapi ketika personally, wah, itu ada rasa angkuh dalam artian ini karena saya, kalau bukan karena saya ya gitu ada, ya. Gitu. Ya benar. Luar biasa sekali. Ini makin kesini sudah mulai tergambar ini angkuh. Bagaimana ternyata rentetan dari tahapan prosesi Batagak Penghulu ini ternyata banyak nilai yang terkandung di dalamnya gitu ya. Tadi sudah menentukan kerjasama berarti ya angkuh ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat bagaimana sebagian besar kondisi adat Minangkabau itu terlihatnya adalah pada prosesi pengangkatan penghulu. Baik. Nah, karena di sini dipikirkan secara bersama. Nah, kalau di adat perkawinan itu kan balik ke silang bapangka, istilahnya ke tuan rumahnya siapa. Gitu. Kalau ini tidak gitu. Di sinilah nampak nilai kebersamaannya, nilai
persatuan dari suatu kaum. Itu perbedaan yang signifikan ya, Ya. antara Barale dengan Batagak Penghulu gitu ya. Karena di sini akan dinilai muncul nilai-nilai sosialnya gitu. Kalau kita adat pernikahan itu kan tanggung jawab personal dia. Iya. Kalau ini kan moralnya bersama gitu. Baik. Apakah dia merasa bagian dari persukuan ini gitu. Kalau dia merasa, maka dia akan berupaya berkontribusi semaksimal mungkin. Baik, gitu. sekonkret itu ternyata. Ya. Angku, kita lanjutkan nanti Angku di Oke. segmen ketiga ini masih ada tahapan selanjutnya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terkhusus nilai pendidikan dan apakah ada nilai sosial juga gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen ketiga. Keluarga sih pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali dalam dialog sosial budaya di segmen terakhir, masih dalam pembahasan prosesi Batagak Penghulu dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Heru Fitria Desandi Angku Majobasa. Nah, Angku, langsung saja di segmen ketiga ini, segmen terakhir gitu ya, dalam pembahasan kita tadi sudah ada banyak tahapan ya, tahapan dalam prosesi Batagak Penghulu. Tadi sudah ada di musyawarah mufakat, menentukan calonnya gitu ya, ketika sudah didiskusikan bersama hingga tahapan terakhir gitu ya, atau pihak terakhir akhirnya sudah ditentukanlah siapa calonnya, sehingga ada kerjasama bagaimana nih diskusi mungkin lebih kepada pendanaan untuk prosesi Batagaknya gitu. Sampailah di hari H, ini sepertinya tahapan selanjutnya ini, hari H atau prosesi Batagak Penghulunya gitu. Nah ini tahapannya seperti apa Angku, dan juga nilai-nilai seperti apa juga yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah sampai ke tahapan dari berdiskusi sampai masalah biaya. Kemudian setelah biayanya tadi sudah disepakati dan mulai digalang, maka setelah itu baru disepakati menakwarinya. Kapan akan dilaksanakan. Maka di hari yang ditentukan di Padan Nembauku dilaksanakanlah prosesnya menurut adat Selingkah Nagari. Aturan di kenagarian atau di tempat masing-masing prosesnya. Yaitu diawali dari yang pertama, tentu yang Bundo Kanduang akan terlibat dalam proses mempersiapkan segala kebutuhan di dapur bersama orang Sumando. Kemudian nanti yang Mama juga mulai mengatur proses yang akan dilewati, yang hari di mana sehari sebelumnya pasti diawali dengan proses memanggie. Proses memanggienya. Jadi Mama nanti akan mulai berdiskusi dengan para penghulu barik spikunya untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan ikut dipanggil untuk menghadiri acara pengangkatannya. Biasa di setiap Selingkah Nagari punya aturan sendiri, siapa-siapa saja yang akan terlibat. Baik. Yang terutama tentu yang terlibat adalah seluruh nenek mama gitu, seluruh penghulu yang ada di nagari itu. Karena ini penghulunya untuk di nagari tersebut. Kemudian kerapatan Kan, kemudian pemerintah nagari, kemudian lembaga-lembaga yang ada di nagari. Itu diundang. Pada hari H-nya, hari pelaksanaan, maka mama-mama atau penghulu barik sapiku segaji silang nambah pangka karajo pokok itu akan menjadi tuan rumah atau yang menunggu kedatangan para penghulu-penghulu yang lain dalam acara tersebut. Di sini akan terlihat sekali nilai-nilai sopan santunnya. Karena dalam proses kedatangan mereka, bagaimana kita menyambutnya dan bagaimana kita memposisikannya. Karena posisi-posisi tempat duduk penghulu ketika pengangkatan itu di setiap daerah berbeda-beda. Kalau kita melihat ke keselarasan Koto Piliang, dia memiliki aturan. Karena kalau di Koto Piliang biasa rumah kadangnya kan Mbak Anjuang. Nah, itu berarti untuk jabatan-jabatan tertinggi berada di anjuangannya gitu. Kalau di Badi Caniago rumahnya
datar ya, Iya. berlantai datar. Jadi tapi walaupun datar dia punya posisi-posisi pengaturan-pengaturannya. Siapa yang di tengah, di tepi dan di selanjutnya baik. demikian. Penyusunan itu dengan tata krama gitu. Jadi tidak dengan misalnya ketika ada salah posisi dia duduk, bukan dibilang tidak di situ duduknya bukan gitu, tapi diminta kerilaannya. Minta rila dan maaf untuk aku duduknya di sebelah sini. Seperti itu. Termasuk dalam proses penjamuannya nanti juga. Dalam proses pengangkatan penghulu sedikit berbeda dengan proses adat nikah kawin. Di pengangkatan penghulu, sebelum penghulu itu terangkat atau dinobatkan, itu belum boleh ada jamuannya. Yang ada itu jamuannya hanya jamuan penanti. Contohnya siriah yang sekapur, rokok yang sebatang. Itu saja, cuma tidak ada air gitu. Sampai nanti diangkat gitu, dinobatkan. Itu berapa lama durasinya tuh biasanya? Setiap daerah punya durasi yang berbeda-beda ya. Lain lubuk, lain ikannya lama gitu banget ya. Itu pasti kan ya. Kalau di saya sendiri itu biasanya kami menghabiskan waktu lebih kurang 4 jaman. Masya Allah, lama 4 jam ternyata. prosesnya gitu. Tapi ada juga di suatu daerah malah ada yang sampai 12 jam kayak itu ya, panjangnya gitu. Ya tergantung di adat istiadat di Silingka Nagari. Baik. Kemudian dimulailah dialog dalam bentuk persambahan adat, cara pengangkatan penghulu. Sampai nanti kepada pengisian adatnya. Jadi nanti kan ada yang bertugas atau yang punya jabatan untuk memastikan ini sudah sesuai enggak dengan aturan yang berlaku. Cupaknya lah panuh, adatnya lah jinih gitu. Biasanya biaya pengangkatannya berapa? Contoh misalnya dia diangkat harus mengisi uang adat ke negari itu 2 emas misalnya. Maka akan ada nanti yang telah memiliki amanah untuk memeriksa itu gitu. Apakah itu mama dia yang barinduk kerakok berjunjungnya, atau mak penghulu kucu yang memeriksanya, atau dari mama lain yang sudah diamanahkan. Ketika adatnya lah panuh, cupaknya lah panuh, adatnya lah jinih, lembago lah dituang, maka kandak dibari pintanya pelaku akan. Gelar pusakonya disetujui. Dan penyetujuannya itu dia dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ya, atau MOU gitu. MOU-nya lah gitu ya. MOU yang disepakati bersama, diakui secara legal bersama. Baik. Kemudian setelah itu namanya kalau di kami di Padang Panjang namanya belum disebutkan. Belum disebutkan siapa orangnya. Nama orangnya, tapi gelarnya aja. Gelarnya sudah disepakati bahwasanya dia akan diangkat yang baru gitu. Apakah itu penggantinya atau pengangkatan baru. Itu alasannya kenapa Kenapa namanya belum disebutkan gitu? Karena kita tetap menjaga kerahasiaan dan kebersamaannya. Baik. Karena kan tidak semudah itu orang ketika berkompetisi lah istilahnya ya, dia dicalonkan bertiga, 1 terpilih, 2 tidak semudah itu dia bisa menerima, apalagi sanak saudaranya yang ikut berkontribusi gitu. Luar biasa sekali. Ini sepertinya prosesi pilkada harus kayak gini juga nih. Harus dirahasiakan dulu. Baik, luar biasa. Jadi nanti proses penyebutannya itu disebut Banggun-Anggun namanya. Baik. Ada orang yang kita tunjuk nanti untuk melewakan gala. Maka berdiri dia dan dia mulai menyampaikan dengan pidato melewakan gala. Baru di sana disebutkan yang bernama si A diangkat menggantikan datuk apa, atau diberi gelar datuk ini. Maka kita bertanggung jawab untuk sama-sama membesarkannya, gelar tersebut gitu. Baru nanti setelah prosesi itu dimulailah prosesi di adat Silingka Nagari gitu. Kalau di kami sendiri itu ada prosesi namanya pemasangan saluatnya gitu. Baik. Jadi setelah namanya dari sebut, proses pelewaan sudah selesai, maka dia dipanggil ke tengah-tengah lingkaran pengangkatan, kemudian kita pasangkan saluatnya.
Namun prosesi ini setiap nagari itu Berbeda-beda. berbeda-beda ya. Ada juga yang saya lihat pengangkatannya itu pemasangan saluatnya dikantorkan gitu. Baik, Nah, baik. kalau di kami di Padang Panjang masih di rumah gadang gitu. Nah, di rumah gadang si pangka tadi. Mm-mm. Nah, di kaum tersebut ya. Nah, setelah dia dipasangkan, baru nanti pengambilan sumpah, kemudian baru amanah dan sambutan-sambutan lain. Selesai itu baru dijamu makan. Baik, Ya. baik, baik. Dan tata krama makannya juga di sebagian daerah punya aturan. Kalau di kami sendiri ada aturannya, itu sambalnya hanya 4 jenis gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi tidak boleh 4 jenis ini harus ada untuk pengangkatannya. Seluruhnya sudah diatur oleh Bundo Kanduang gitu. Baik, Bapak. Jadi sih maksudnya kayak gimana nih, Angku? Jadi kalau di tempat kami, kalau pengangkatan penghulu itu sambal wajibnya itu pertama rendang, Oke. yang kedua gulai kuah, Mm-mm, ya daging kuah ya, mm-mm, daging yang digulai. mm. Kemudian yang ketiga itu kerupuk, Oke. yang keempat itu gulai cubada, Baik. ya pangit cubada. Nah, Baik, cuma 4 itu. Berarti 4, tidak boleh Ya. lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Masya Allah. Kalaupun akan dilebihkan, tapi itu bukan adat. Oke. Nah, itu bukan adat gitu. Jadi yang adat itu cuma 4. Luar biasa. Malah kalau kami menekankannya kalau mau dilebihkan nanti, kan ada prosesi melewakan. Oke. Nah, pas makan di sana nanti baru diapain. Tapi pas pengangkatan cuma ada itu karena kita makaikan adatnya gitu. Luar biasa. Ini pasti ada juga alasan di balik itu kenapa ada 4 jenis ini gitu ya. Karena kita memfilosofikan Iya, itu benar. bahasanya nagari itu berdirinya itu dari 4 suku gitu. Baik, baik, luar biasa. Nah, kemudian banyak istilah-istilah di Minangkabau juga yang menggunakan pembagian itu 4. 4 ya. Ya, Baik. Nampe dan yang lainnya. Ya, baik, baik, siap, luar biasa sekali. Seperti itu gitu. Angku, ini karena pembahasan yang sangat menarik sekali di hari ini keluarga sip ya, saya sendiri pun terkagum dalam artian banyak hal yang nggak saya ketahui gitu. Dan ternyata alhamdulillah hari ini tercerahkan ya. Sampai kita sudah di segmen terakhir. Sayang sekali ini Angku waktu harus membatasi Iya. kita di hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang Masya Allah akan bermanfaat sekali untuk kita. Terakhir Angku, kita mohonkan juga closing statement terkait dengan pembahasan hari ini, prosesi Batagak Penghulu dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Baik. Prosesi pengangkatan penghulu ini adalah gambaran besar ya adat di Salingka Nagari di tempat kita tinggal atau secara umum adat di Minangkabau. Karena pada proses ini banyak nilai-nilai yang terkandung, yang dijaga dan diwariskan. Mulai dari proses bermusyawarahnya, kemudian proses bekerja sama, kemudian proses menentukan calon pemimpin, kemudian juga menjaga nilai-nilai seni dan budaya. Karena pada prosesi pelewakannya itu biasanya akan ada namanya adat nembak paneh namanya, yaitu dibawa keliling nagari itu biasanya diarak lah dengan kesenian-kesenian yang ada ya, sehingga ini bisa menjadi pewarisan nantinya ke yang kecil-kecil. Jadi yang kadang sudah pandai, yang kecil mengetahui beginilah proses untuk pemilihan pemimpin di nagarinya atau secara umum di Minangkabaunya gitu. Karena setiap lasuang bayam gadang. Ya, jadi setiap kaum mesti ada pemimpinnya gitu. Nah, ini adalah alam takambang jadi guru gitu. Yang kita ambil dari alam. Jadi setiap tempat tentu harus ada yang mengetuai dan yang mengaturnya agar sistem kemasyarakatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan pengangkatan penghulu sangat tinggi nilai sosialnya. Karena di sini kita tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun ya dalam proses itu gitu. Kecuali ini maksudnya keuntungan dalam bentuk finansial ya. Ya. Nah, tapi keuntungan dalam bentuk nilai-nilai lain itu sangat besar kita dapatkan. Secara finansial tidak gitu. Apalagi kalau kita sebagai mama akan berhabis-habis hari untuk menyelesaikan itu, sehingga terangkat dan muncullah kebanggaan dan kewibawaan besar dari pesukuan kita. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Angku Majabasa ini atas closing statement ya keluarga sip ya. Ini sebuah kekayaan ya, kekayaan dalam sebuah daerah
khususnya Minangkabau, dan tugas kita bersama untuk menjaga kekayaan ini agar tradisi yang ada di Minangkabau turun-temurun dijaga begitu utuh, tidak ada perubahan, tidak ada modifikasi yang begitu signifikan, akhirnya luntur kekayaan yang ada di daerah kita yakni Minangkabau. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Angko atas waktunya di hari ini, dan kita juga sudahi dialog sosial budaya Keluarga Sip di edisi Rabu 14 Agustus 2024. Sahabat Syaranda, Tia Zara mohon undur pamit diri. Keluarga Sip pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM dengan informasi dan juga program lainnya yang akan kita sajikan untuk Anda. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.